Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas mengenai kontraktor, kita akan sedikit membahas mengenai rangkaian interlocking kontraktor ya. Nanti kita akan mensimulasikannya dengan fluid sim. Dan kita juga akan mempraktekannya dengan langsung simulasi pakai motor supaya lebih terlihat 3D-nya di sini kita ada bedanya dengan fluid sim-nya. Langsung aja ya, kita langsung ke materinya dulu. Saya ini hilangin dulu ya. Ini sangat mengganggu sekali. Translate-nya kita matiin dulu, non. Nah. Bisa. Dah. Rangkaian interlocking dengan kontaktor. Kita akan mulai dari pengertian interlock dulu. Rangkaian interlock dengan kontaktor adalah istilah yang digunakan dalam sistem rangkaian kontrol sebagai sarana untuk mengunci atau menutup kondisi dari dua. Ingat ya, kata kuncinya dari dua atau lebih kondisi yang berbeda sehingga dengan maksud tidak saling bekerja pada saat bersamaan. Jadi secara garis besar, interlocking itu jika ada lebih dari satu ya. Kalau satu ya nggak mungkin pakai interlocking. Lebih dari satu, itu contoh kita dua. Di saat ada dua kontaktor yang menghubung kepada dua beban, ya, dan kita ingin mengoperasikannya secara bergantian, jika motor satu bekerja, motor dua tidak boleh bekerja, itulah dia menggunakan sistem interlock. Sebagai contoh rangkaian interlock itu dengan kontaktor magnet dapat kita lihat pada gambar rangkaian kontrol forward reverse. Biasanya pada rangkaian ini terdapat minimal dua buah kontaktor. Anggaplah kontaktor pertama digunakan untuk forward arah maju, sedangkan untuk kontaktor yang satunya lagi digunakan untuk reverse yaitu mundur. Bisa maju, bisa mundur. Kalau ini bebannya satu ya. Jadi pada saat di forward nggak mungkin motornya bisa langsung balik, harus dimatiin dulu baru di reverse. Tapi nanti kita akan mensimulasikannya menggunakan dua beban ya, nggak satu beban. Tapi bisa aja kalau kita menggunakannya satu beban, yaitu contohnya dari reverse forward, maju mundur. Prinsip kerjanya membalik putaran 3 fasa adalah dengan cara menukar 2 fasa input. Ya, nanti kita akan membahas ini cara mengganti putaran arah motor, tapi kita akan lebih membahas ke sistem interlockingnya. Makanya saya menggunakan nanti simulasinya menggunakan dua beban yang berbeda, bukan satu beban. Walaupun lebih dominan biasanya menggunakannya yang satu beban, karena ini biasanya modelnya forward reverse seperti itu. Ini untuk forward reverse ya, yang di sini adalah gambar untuk forward reverse. Nanti kita akan bahas tersendiri. Untuk yang ini kita akan menyorotinya di bagian interlocking-nya saja. Jadi untuk gambar interlocking ini kita akan lewat karena nanti ada video selanjutnya supaya tidak terlewat ya. Kita akan menjelaskan sistem forward reverse itu nanti ya setelah video ini kita buat. Kita akan lebih ke interlocking-nya. Ini referensi yang saya ambil dari sini. Kita langsung ke pembahasan ke simulasinya, yaitu simulasi interlocking. Kita lihat dulu ya, di sini itu ada sumber, ada off, ini ada on 1. Kita namain dulu, saya lupa. Kita namain on 1 di sini. Oke, terus di sini on 2. On 2. Jadi sistemnya ya, di sistemnya ini adalah pada saat K1 bekerja, ingat ya, pada saat K1 bekerja, maka K2 itu harus off. Pada saat kontaktor 1 bekerja, kontaktor 2 harus off. Pada saat kontaktor 2 bekerja, kontaktor 1 itu harus off. Jadi pada saat kita tekan on 1 di sini, pada saat kita tekan on 1 di sini, maka yang hanya bisa bekerja adalah K1. Dan kita tekan on 2 itu tidak mungkin akan bisa menyala. Dan pada saat kita tekan on 2, maka K1 di sini harus mati. Oke, kita langsung ke simulasinya. Apakah benar? Apakah bisa?
Kita langsung simulasi. Ini rangkaiannya itu vertikal ya. Jadi nanti dalam instalasi itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jangan bingung gitu loh. Jangan pusing, tapi pahamilah dasarnya. Prinsip dasarnya tuh apa. Jadi kalau ini rangkaiannya dibolak-balik ditidurin, diberdiriin, itu jangan sampai bingung gitu loh. Karena nanti kalau teman-teman masuknya ke PLC, itu rangkaiannya adalah tidur gitu loh. Horizontal, kalau ini adalah vertikal. Kan biasanya kita lebih terbiasa menggunakan vertikal, lalu pas dikasih horizontal, ini apa gitu. Jangan seperti itu, kita harus pahami konsep dasarnya. Pada saat saya tekan on di sini, nah, bisa dilihat ya, pada saat saya tekan on di sini, maka K1 bekerja. Pada saat saya tekan on di sini, nah, on di sini nggak mungkin bisa menyalakan K2. Gitu. Jadi inilah sistem bergantian gitu loh. Pada saat K1 bekerja, K2 mati. Pada saat K2 bekerja, K1 harus mati. Kenapa seperti itu? Seperti yang telah saya bahas minggu lalu, ya, hari yang lalu pada video sebelumnya, kita kan sudah belajar yang namanya kontak utama dan kontak bantu. Disinilah permainan dari kontak bantu tersebut. Di mana di sini adalah K2, ini kan kontak bantu kan, kontak bantu dengan nomornya 12 NC, 2122 NC, 4142 NC. Di sini 34 adalah NO. Pada saat K1 bekerja, ya di sini nih, ditukar. Jadi kontak bantu K2 yang NC dimasukin sini, yang K1 di sini. Jadi menyilang gitu loh. Nah, menyilang di sini. Nah, tuh kan nyilang. Jadi ke sini tuh. Jadi pada saat kita pada kondisi normal, ini NC di sini. K2 di sini NC. K1 di sini NC. Nah, pada saat K1 ini bekerja, NO di sini nutup, K1 yang NC-nya menjadi buka. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi pada saat kita tekan on 2 di sini, nah, NC di sini tuh terbuka. Jadi mau sampai kamu main chat pun di sini nggak bakal bisa nyala gitu loh. Nggak akan bisa nyala karena di sininya buka, rangkaiannya open loop gitu loh. Nggak bisa rangkaian terbuka di sini, nggak bakal bisa nyala K1-nya. Seperti itu. Jadi untuk bisa memahami aliran arus atau aliran tegangan, bayangkan ini adalah pipa air yang mengalirkan air dari atas ke bawah gitu loh. Kalau di sini pipanya bocor, nggak mungkin dong bisa sampai sini. Ya kan? Seperti itu. Sampai di sini, apakah tertarik untuk bertanya? Ada yang mau ditanyain? Silahkan open mic jika ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya akan lewat lanjut. Mana ada yang mau ditanyain? Kalau ada silahkan open mic-nya. Ini saya ngundang teman juga, kalau ada yang mau tanyain silahkan. Dan buat teman-teman nanti kalau ada yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar. Seperti apa. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mensimulasikannya menggunakan motor langsung supaya bisa lebih paham. Ini adalah rangkaian yang sama ya. Ini adalah rangkaian yang sama, hanya ingat ya, jangan terkecoh gitu. Hanya di sini itu apa sih namanya ya? Jadi jangan terkecoh kalau di sini itu dimiringkan gitu loh rangkaiannya. Jadi sama, sistemnya sama, Pak. Ini saya menggunakan 2 beban, walaupun sama ya kalau nanti sistemnya forward reverse, dengan ininya masuk ke sini nih. Nanti putarannya yang diperbedain gitu. Pada saat menggunakan dari kontaktor sini, fasanya dirubah. Tapi nanti video selanjutnya kita akan membahas itu. Pada saat saya tekan on 1 di sini, ya. Jadi kalau teman-teman udah mulai ngerti nih cara membaca gambar wiring diagram ini ya, atau ya single line diagram ini, itu yang miring ini nanti pas belajar PLC itu lebih mudah gitu loh, karena cuma dimiringin doang aslinya gitu. Jadi pada saat saya tekan on 1 di sini, maka K1 bekerja, dan ini kan buka nih, ini buka, ini nutup. Ya, K1 di sini, ini kan K1, ini K2. Nah, ini akan buka gitu loh. Jadi pada saat kita tekan on 2 di sini, dia nggak akan bisa ngalir. Ini motor 1, ini motor 2 ya. Coba kita simulasikan. Pada saat saya tekan on 2 di sini, klek. Nah, motor 1 akan bekerja, K1 di sini. K1 akan bekerja. Nah,
Di sini akan muter nih motor. Karena apa? K1-nya bekerja, dia ngunci di sini tuh. Yang aslinya NO jadi NC, ini NO kan ini jadi close gitu loh. Maka lampu 1 menyala, L1. Di sini L1 bisa nyala gitu. Jadi pada saat kita tekan on 2, nah tuh. Nah, aliran arus bisa kelihatan kan ini? Yang orange ini kan kelihatan tuh ke sini. Tapi dia nggak bisa masuk ke K2 karena apa? K1 di sini open gitu loh. Di sini buka. NC-nya buka gitu. Jadi alirannya nggak bakal bisa nyala gitu loh. Kita tekan lagi tuh, nggak akan bisa nyala gitu. Nah, harusnya kita off-in dulu, kita tekan on 2. Nah, baru bisa kita tekan on 1, nggak akan bisa. Tuh. Seperti itu. Itulah sistem interlocking gitu loh. Jadi sistem pengasutan motor, kontrol motor, ya sistem pengontrol motor atau beban lain dengan bergantian gitu loh, tidak bisa secara bersamaan. Seperti itu. Adakah yang mau ditanyakan sampai saat ini? Cukup? Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak, saya akan tutup. Buat teman-teman juga yang mau request pertanyaan atau pembahasan apa, silakan tulis di kolom komentar dan videonya akan saya tulis di deskripsi secara jelas. Cukup untuk sistem interlocking? Udah paham? Oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.